Tunggu. Sebelum kita lanjut pengumumannya, seru banget nggak sih tiktokan gitu sebelum mulai ibadah tiktokan? Bisa kan, wow gitu. BTW Sharon, firmannya hari ini apa ya? Tentang apa ya? Aku kok penasaran nih. Nah, minggu ini kita bakal bahas apa sih? Minggu ini kita akan bahas tentang jomblo. Nah, tapi banyak banget orang yang bilang kalau jomblo itu kayak lonely people. Tapi enggak untuk kali ini. Kali ini untuk everyone dan juga sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu juga merasa tersendiri dan itu sangat sering, apalagi di masa pandemi kayak gini. Bagi kalian yang mau kasih persembahan, gimana caranya? Kalau misalnya kalian mau kasih persembahan, jangan lupa scan barcode di sebelah sini. Ya, scan itu. Dan ingat, kita ini ngasih persembahan bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati terlebih dahulu, makanya kita kasih persembahan. Oke, Sharon, pimpin doa Sharon. Sebelum kita masuk ke PAW, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, cap syukur kami boleh mengikuti ibadah pada minggu kali ini. Kiranya Kau yang siapkan hati kami, siapkan juga diri kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Impactors, enjoy the presence of God. Morning Impactors. Ayo kita sama-sama berdiri. Ayo kita sama-sama bersemangat. Mari kita sembahlah kita. Kita mau percaya bahwa walaupun kita berjalan, kita tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Allah. Amin. Mari kita tepuk tangan. Katakan sama-sama. You know me by name. You know me by name. You call me. You call me. For all
days. For all of my days, I'll go where you would go. Though I walk through the valley, though I walk through the valley, I am safe. I am safe in your arms. In the face of life, in the face of life's mysteries, I'm not afraid. I'm not afraid. Katakan sama-sama, come on. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. Fallen from grace. Fallen from grace. You saved me. Yes, Jesus, you saved me. Bright as the day. Bright as the day. Salvation shines for all. Everybody sing. Though I walk through the valley, I am saved. Amen. I am saved in your arms. In the face of life, in the face of life's mystery, I'm not afraid. I'm not afraid. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. You by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I'll never walk alone. Come on. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you. Aku mau semuanya tepuk tangan dan sekarang on. Mari kita nyatakan bersama-sama. Mari kita nyatakan bahwa Allah kita Allah yang hebat. Bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Come on. Go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and come on, declare it. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you will go. Take the lead.
tepuk tangan buat kita. Woo! Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih karena Engkau telah menemani kami Tuhan. Terima kasih karena Roh-Mu yang menghibur kami dalam masa-masa sulit kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Semuanya katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, oh, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu, menyembahmu. Oh, Roh-Mu yang kudus, Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Jiwaku siap, ku siap hilang kuasa-Mu, hidup-Mu bagiku. Dengan hati untuk jamahanmu,
Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati untuk jamahan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Mari kita sembah Dia. Come on. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah. Sekali lagi ku ambil hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu come on, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Yes Lord, kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Dan sebentar lagi kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, menyerahkan kehidupan kami seutuhnya Tuhan padamu. Berbicara Tuhan pada setiap kami. Roh Kudus berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibirnya semuanya hanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau ingin berbicara pada setiap kami. Berikan kami pengertian Tuhan. Kami ingin membuka hati kami Tuhan. Supaya setiap benih firman itu bisa tumbuh dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang indah ini kami bisa memuji meninggikan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini hingga akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus untuk semua impactors yang siap mendengarkan firman katakan amin. Ada semangat hari ini teman-teman semua? Wes. Ya. Oh gila, lu lah. Sorry ya, gua kebiasaan. Aduh kok gua lagi. Sorry aku kebiasaan ngobrol sama teman-teman yang dari luar Surabaya jadi pakai gua lu. Oke. Oke, siapa yang di sini bersuka cita selama seminggu ini? Udah liburan ya kan? Udah menikmati, yes. Kemarin gue juga liburan ya kan? Berjalan-jalan, refreshing sedikit lah ya sama teman-teman. And gue juga pengen ngajak kita semua, jujur ya, gue selama 2 minggu terakhir kita di new setup yang baru ya kan. Gue sangat ngucap syukur banget ya kan untuk kebaikan Tuhan. Gila, aku bisa ngeliat ada anak-anak muda yang baru yang pelayanan. Ada kameramen, ada Benaya di sana, ada Doni. Terus gue juga bisa ngeliat ada tim praise and worship yang luar biasa banget tadi. Terus ada Sebastian yang juga udah mulai terlibat. Ada Juju, ada Jenis, Larissa, ada Jason. Bisakah kita hari ini kita mau doing something yang sedikit berbeda, yaitu aku pengen ngajak kita semua bangkit berdiri terus kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita 10 detik, oke? Kita mau ningkatin rasa syukurnya kita. Kalian boleh shout, kalian boleh ngomong thank God, kalian ngomong praise God, oke? Kita mulai ya. Yuk kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. 10 detik. Come on. Belum. Udah berapa detik? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu, kasih teman yang terbaik. Woo! Yes. Wow, teman-teman yang di rumah juga bisa ngikutin hal yang sama ya. Gue sangat bersyukur banget. And hari ini kita, karena ada teman-teman yang di sini yang lagi merhatiin, kita mau ngadain sesuatu yang seperti Kak VJ biasa lakukan. Kita mau open our Bible, oke? Kalian semua bawa Alkitab, bisa buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau baca dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-14 saja. Oke, yang udah ketemu katakan, yuhu. Ini culture yang biasanya Kak VJ lakukan. Oke, yang udah ketemu katakan, yuhu. Alright. Teman-teman yang di rumah kalau udah ketemu katakan, yuhu. Udah ketemu semua? Masih belum kedengeran yuhunya. Yuhu, oke. Cute. Kita mau baca bersama-sama, oke. Bagi yang sukacita banget, kalian bisa baca ayat yang ganjil. Bagi yang sukacita sih Kak, tapi kurang gitu. Kalian bisa baca ayat yang genap. Oke. Enggak, gue bercanda. Oke, kita akan baca bergantian. Aku akan baca ayat yang ganjil, kalian akan baca ayat yang genap, oke? Udah siap? Udah ketemu semua ya? Aku mulai ya. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalian ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12, relakan dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat 13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Ayat yang terakhir, 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja biarpun ia dilahirkan miskin semasa orang tua. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa kumpul sama-sama. Tuhan kami mengucap syukur hari ini kami bisa ibadah online. Meskipun kami masih belum bisa ketemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan di rumah kami. Engkau hadir Tuhan di tempat kami beribadah hari ini. Dan please Tuhan bicara banyak kepada setiap kami. Kami percaya hamba yang ngomong di depan ini terbatas, tetapi dalam kelemahan hamba kuasa Allah itu sempurna. Engkau Allah yang berbicara kepada setiap teman-teman semua yang mendengarkan firman ini, dan biarkanlah firman ini dapat mengubahkan kehidupan kami dan kami dapat semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa, haleluya. Amin. Alright. Hari ini apa yang akan Kak VJ sampaikan adalah ini judulnya. A letter for lonely people. Oke, kalau misalnya Kak VJ tanya sama teman-teman yang ada di rumah maupun ada teman-teman yang ada di sini, lonely, apa bayangan kalian yang akan Kak VJ sampaikan? Apa? Ada yang bisa kasih something, feedback, please? Apa? Jomblo? Kak VJ. Ada? Apa lagi? Lonely? Lonely? Oh, oke. Tidak ada yang memberikan masukan sama sekali apa yang dimaksud dengan lonely. Wow, oke. Ada beberapa yang ngomong lonely itu bicara tentang, oh iya Kak, lonely. Oh artinya surat ini diberikan kepada orang yang jomblo-jomblo aja Kak. Kalau misalnya gue barusan jadian, oke. Kalau misalnya gue udah punya pacar, artinya gue gak perlu dengerin ini Kak. Gue bisa skip. Yang gue sampein ini ke apa? Yang Kakak VJ sampein gue bisa skip aja ya. Gue next gitu ya. Tetapi enggak teman-teman semua. Gue harus ngomong sama kalian semua, lonely yang gue sampaikan ini bukan hanya kepada orang-orang yang jomblo, tetapi kepada mostly orang-orang Kristen. Karena tanpa sadar teman-teman, banyak sekali orang Kristen yang sebenarnya itu lonely dalam kehidupannya mereka. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang merasa feel lonely, tetapi gue percaya gue juga pernah di posisi ini, gue pernah ngerasain bahwa gue adalah orang yang lonely ternyata. Meskipun gue rame, gue punya teman-teman yang luar biasa,
keren-kerennya, tetapi gue pernah di posisi di mana gue lonely. Oke. Karena apa? Karena hari ini teman-teman kita harus menyadari di dalam dunia ini ada culture yang baru. Di mana koneksi itu lebih besar dari yang namanya friendship. Orang hari-hari ini itu lebih nekenin yang namanya koneksi daripada friendship. Kok bisa kak? Gimana contohnya? Emang kakak kok bisa ngomong gitu? Ya, di zaman digital ini, kita hari-hari ini gak sadar, kita post something di sosmed. Lalu apa ekspektasinya kita? Apa ekspektasinya kita? Kita sering ngecek sosmednya kita sering ngeliat sosmednya kita, aduh berapa banyak ya yang sudah nge-likes ya? Benar? Berapa banyak yang sudah nge-likes posan gue tadi? Tadi kira-kira gaya gue keren gak ya? Kira-kira orang kagum gak ya? Kira-kira waktu gue nge-post Insta Story, or nge-post TikTok, orang-orang ngomong lit gak ya? Kirim emoticon api gak ya? Banyak banget hari-hari ini orang nge-post di Insta Story, nge-post di Instagram adalah untuk cari perhatian orang lain. Mereka nge-post di Insta Story gitu kan ya, gambarnya hitam gitu kan ya, terus habis itu ada lagunya, yang lagunya galau-galau gitu, habis itu tulisannya lagi galau. Dan berharap ada orang yang tanya sama dirinya dia, loh kamu kenapa? Dan mereka berpikir ketika ada orang yang merespon mereka, nge-likes mereka, ngasih komen sama mereka, yang merespon, kamu kok ciamik sih, misalnya kamu nge-post your rank di Mobile Legends kayak or PUBG kayak or whatever your online game. Kak Vijay udah nggak ngikutin, oke? Kalian nge-post itu dan ketika ada orang yang memuji kamu atau orang yang komen sama kamu, kalian merasa bahwa oh oke, that's enough. Aku udah cukup diperhatiin dan ini cukup. Tapi sekarang pertanyaannya, jujur, ini gue tanya sama kalian semua, tanya sama teman-teman yang ada di rumah, ya kan? Sekarang jujur sama gue, seberapa banyak your real friends di dalam dunia nyata? Ada 15% dari followersmu, ada? Jangan followers your second account ya, enggak. 15% dari your followers, your Instagram, atau ada? Your real friends? Ada? Enggak ada? 10% deh, 10%, ada? Bisa raise your hands? Ada 10%? Ada 1%? 1% aja deh, 1%, ada enggak? Dihitung. Misalnya lu followers, kalau Kak VJ kecil kan ya, 1.500 doang. 1%-nya 1.500, 1%, 15 orang. Ada? Ada yang angkat tangan? Oh enggak ada. Gila. Iya kan? Lu sadar gak sih kalau misalnya hari-hari ini koneksi itu ditekanin dalam kehidupannya kita lebih daripada yang namanya friendship. Kita nggak perlu kenalan, kita cuma nekenin, oh ya, yang penting seberapa banyak orang yang nge-likes gue, seberapa banyak orang yang komen dalam Insta Story gue, seberapa banyak orang yang nge-share video TikTok gue. And that's enough. Tetapi sebagai orang Kristen seharusnya teman-teman semua, gue harus ngomong, kita nggak diciptain cuma buat gitu-gitu doang. Kita diciptain sebagai orang yang harusnya menjadi sosial, menjadi orang-orang yang sosial. Kita ini perlu terhubung satu sama lain, kita ini perlu punya relasi satu sama lain. Kita bukan orang-orang yang cuma sekedar nekenin, oh ya yang it's okay, yang penting gue punya koneksi, yang penting gue punya teman, yang penting gue punya likes, yang penting gue punya followers yang banyak and that's enough. No. Kita akan belajar dari pengkhotbah. Kayak gue terlalu serius banget ya. Semoga kalian gak serius-serius banget ya. Kita nyantai, oke? Kita lihat tadi pengkhotbah ya kan. Bisa di next. Pengkhotbah. Gue akan bagi beberapa bagian dari kitab pengkhotbah. Karena gue udah research, gue udah belajarin teks ini. Dan gue akan bikin kalian, please kalian bisa taking notes. Waktu kalian tadi baca ayat 7-14. Ternyata itu sebenarnya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah ayat 7-8 itu itu ngajarin kepada kita, penulis pengkhotbah ini berusaha ngomongin sama kita, ukuran seberapa penting sih friendship itu dalam kehidupannya kita. Dan yang kedua, 9-12 itu ngomong tentang apa benefit dari friendship. Dan yang 13-14 itu juga balik lagi ngomong tentang ukuran seberapa pentingnya friendship dalam kehidupannya kita. Oke, do you get it? Oke. Nah sekarang kita mau lihat, seberapa penting sih ukurannya friendship dalam kehidupan kita? Sekali lagi. Oke. Ini aku bacain di ayat 4, 7-8.
Oke, ayat 4, 7 sampai 8. Dikatakan begini, masih ada lagi yang sia-sia dalam hidup ini. Artinya dalam kehidupan ini masih ada yang sia-sia. Apakah itu? Ada orang yang hidup sebatang kara tanpa anak ataupun saudara. Jadi dia hidupnya emang sendirian. Meskipun begitu, ia bekerja terus-menerus. Hatinya tak pernah puas dengan hartanya. Dengan kata lain, orang ini udah kerja terus-menerus dan dia punya banyak uang banget. Untuk siapakah ia meras keringat dan menolak segala kesenangan? Itu pun sia-sia dan suatu cara hidup yang sengsara. Waktu ayat ini disampaikan, sebenarnya pengkhotbah ingin menyampaikan bahwa bisa di next, bahwa friendship itu seharusnya yang kita tekanin daripada kekayaan. Orang dalam dunia ini lebih nekenin kekayaan daripada friendship. Sadar nggak sadar? Ini yang ditekenin sama orang-orang. Ini yang ditekenin sama banyak orang hari-hari ini. Yang penting gue punya banyak uang, friendship itu bisa ngikut. Kan ada pepatah Kak, pepatahnya kayak gini, kalau kamu kaya maka akan tahu siapa kamu. Ya kan, bener gak? Kalau misalnya lu kaya, lu pinter, lu sukses, pasti banyak teman yang deketin kamu kan. Hei, tapi pepatah itu bukan hanya berhenti di sana. Pepatah itu ada lanjutannya. Dia bilang gini, tetapi bila kamu gagal atau miskin, maka kamu akan tahu siapa temanmu. Aku ulangin ya, ini quotes yang filsafat pepatah Yunani kuno. Dia ngomong gini, kalau kamu kaya maka temanmu akan tahu siapa kamu. Tetapi bila kamu gagal atau miskin, maka kamu akan tahu siapa temanmu. Ya kan? Kalau misalnya temen lu sukses, semua orang akan banjir-banjir untuk ngomong, iya gila nih, dia temanku loh, dia yang punya ini loh jiwa tos di sana. Oh iya dia sukses, bagus gitu. Tapi habis itu kalau misalnya temen lu punya bisnis atau punya usaha yang nggak ngetren gitu, kalian akan ngerasa kayak, oh dia, oh iya kenal. Tapi nggak ada perasaan bangganya, nggak ada perasaan untuk pengen deketnya sama mereka. Hari-hari ini, apa yang kita kejar dalam kehidupannya kita? Apakah kita mengejar kekayaan, kita ngejar yang namanya prestasi? Pengkhotbah bilang, stop untuk kejar yang namanya prestasi. Tetapi kejar yang namanya apa? Friendship. Kejarlah untuk berteman dengan orang-orang siapa saja. Jangan menarik orang lain itu dengan kekayaanmu. No, bukan itu yang Tuhan mau. Dan itu gak akan datengin benefit sama apa-apa sama kamu. Ketika kamu gagal, ketika kamu miskin, mereka gak akan pernah hadir dalam kehidupanmu. Mereka gak akan pernah nolong kamu. Kenapa? Karena mereka cuma datang ke kamu karena ngelihat apa yang bagus dari kamu. Tapi kita semua dalam dunia ini, kita ini perlu friendship. Kita perlu orang-orang yang waktu kita lagi dalam lowest point, mereka selalu hadir dalam kehidupannya kita. Setuju? Friendship yang harus kita tekenin, bukan kekayaan. Lu mau punya Dogecoin seberapa banyak, lu mau punya kripto, lu mau investasi, gila, gue denger anak-anak SMP, SMA ada yang udah belajar investasi. Kemarin ada yang nge-text gue, kok boleh gak gue invest di kripto gitu, karena keluarga gue ada yang kripto gitu. Ya dia merasa bahwa kekayaan harus dicari. Tetapi hari ini kalau kalian umat Kristen, kalau kalian pengikut Kristus, Tuhan ingin ajarkan ini sama kalian. Tekanin untuk ngejar friendship lebih daripada kekayaan. Karena itu yang Tuhan mau. And then next, apalagi seberapa penting sih kekayaan, friendship itu? Berikutnya, di Pengkhotbah 4 ayat 13-14 dikatakan, orang miskin bisa menjadi raja dan seorang tahanan bisa dipindah ke atas tahta. Tetapi jika ada pada usia lanjut, raja itu terlalu bodoh untuk menerima nasihat, maka nasibnya lebih buruk daripada pemuda yang miskin tetapi cerdas. Di sini dikatakan, kalau misalnya ada seorang raja, tapi dia nggak punya friends, dia nggak punya teman-teman, dia cuma sendirian. Dia bisa memimpin dengan bijaksana, dia bisa memimpin dengan hebatnya. Tetapi kalau dia nggak punya teman yang dengerin dia, yang bisa ngasih masukan sama dia, dikatakan di sini, raja itu terlalu bodoh
untuk menerima nasihat. Maka apa? Nasibnya lebih buruk dari pemuda yang miskin tapi cerdas. Kalau hari-hari ini teman-teman, kalau kalian dalam posisi yang mungkin bad, kalian ngerasa bahwa oke, gue bukan orang yang kaya, gue bukan orang yang punya jabatan tinggi. Tetapi kalau kamu punya friends, kamu punya orang-orang, itu cukup buat kamu. Karena apa? Karena relasi, karena friendship itu more than daripada kekuasaan atau jabatan yang ada. Sebegitu pentingnya relasi dalam kehidupannya kita, sebegitu pentingnya friendship dalam kehidupannya kita. Dan come on, hari ini kalau kalian diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, kalian seharusnya udah tahu apa yang harus kalian pilih. Memang sih, friendship itu gak selalu menyenangkan telinga kalian. Friendship itu ada kalanya kita akan merasa yang namanya dihakimi. Ya kan? Ada friends yang ngomongnya jujur nih. Ada friends yang ngomongnya your blind spot nih. Ada friends yang ngomongnya, lu kok bego banget sih? Lu ini ya, ilak ya? Ngerti ilak gak? Nggak ngerti. Oke, itu bahasanya anak jakut. Jakut. Gila gitu. Dibalik ya kan kayak sabi gitu ya, kayak ngap. Oke, whatever ya, kalian nggak ngerti. Oke. Wow. Lu gila apa ngelakuin hal ini? Yang bener aja dong, lu kan harus ngerti your blind spot, your weakness itu gimana. Kalau lu mulai starting sama, misalnya nih, mulai hubungan sama orang yang toxic yang nggak akan bawa lu untuk semakin bertumbuh sama Tuhan. Ngapain lu bangun hubungan sama dia? Mungkin buat kita itu menyakitkan. Loh, kamu gak pengen dah koncomu bahagia? Hei, tapi gue harus ngomong ini sama kalian semua. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini. Tapi seringkali kita juga merasa, loh Tuhan aku sudah berdoa tapi kok kamu gak jawab. Why? Karena kita gak pernah bangun friendship. Kita cuma bangun apa? Kita cuma bangun koneksi sama orang. Tetapi waktu kamu bangun friends, gue bisa yakin 100% dan amini 100% bahwa Tuhan itu bisa touch your life. Tuhan itu bisa memberkati kamu dengan melalui siapa? Melalui friends yang ada di sekitarmu. Tapi masalahnya hari ini kita nggak pernah punya friends yang benar-benar jujur sama kehidupannya kita. Kita cuma mikirin friends yang, as long as dia dukung gue, as long as dia ngomong good sama gue akan berteman sama dia. Hello, bukan itu yang Tuhan mau. Kumpulkanlah friendship yang bisa jujur sama lo. Yang bisa ngomong jelek sama lo. Jangan sampai jadi kayak raja yang bodoh, yang punya jabatan tetapi sudah gak punya teman yang seperti itu? Sudah gak lu nekenin kalau misalnya friendship is number one, numero uno in your life? Punya teman-teman yang bisa dukung lo, support system yang selalu ngomong sama lo apa adanya. Kalau belum, meskipun kamu rame serame apapun, you are lonely people. Karena lo gak punya teman yang benar-benar bisa support dan ngomong secara jujur sama lo. So, kalau kita udah ngerti seberapa pentingnya itu semua, maka berikutnya adalah kita harus ngerti benefit apa sih yang didapetin selama kita punya hubungan friendship. Next. Gila cepet banget ya khotbahnya. Jenny sudah dada-dadangin ya. Oke, apa benefitnya? Kita akan sedikit cepat. Please kalian respon gue secara cepat supaya gue juga bisa sharing dengan cepat. Kita akan buka di Pengkhotbah 9. Dikatakan di sana. Oke, berdua lebih menguntungkan daripada apa? Seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan banyak orang nafsirin ini, artinya kita harus punya pacar Kak di usia sekarang. Bukan ya, meskipun ayatnya ngomong tentang berdua lebih baik, tetapi ini bukan ngomong tentang pacar. Di sini itu ngomong tentang friendship, ngomong tentang punya relasi, punya teman yang ada di sekitar lo. Karena apa? Karena kebersamaan itu akan menghasilkan apa? Hasilnya akan jadi jauh lebih baik. Tapi sayangnya di Indonesia culture-nya beda. Contoh nih, kalau seorang ngerjain suatu tugas, itu 3 jam selesai. Ketika dia ngomongin kita akan ada penambahan tenaga kerja, maka 2 orang akan menyelesaikan tugas bagus kalau 1,5 jam. Tapi yang terjadi apa? Tetap aja 3 jam.
Nambahin orang bukan nambahin semakin cepat, semakin good progresnya, semakin teliti, kualitasnya semakin bagus, enggak, tetapi nambah orang tetap aja kualitasnya sama. Apakah di sini ayatnya kalau nambah orang, kalau berdua lebih baik, maka hasilnya akan baik-baik saja, sama aja? No. Di sini katakan kalau lu punya teman, berdua akan lebih menguntungkan daripada seorang diri karena kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Tuhan pengen lu bangun friendship karena Tuhan pengen hidup lu jauh lebih baik daripada sekarang. Karena Tuhan pengen pakai kamu untuk melayani dia, untuk kamu bisa sebarin gospel ke orang lain dengan jauh lebih efektif dan jauh lebih baik. Supaya kerajaan Allah dinyatakan, diperbesar. That's why Tuhan nggak mainin kamu hidup sendirian. That's why you need to live in the community. Alright? First point. Friendship hasilnya akan jauh lebih baik. Akan ada banyak hal yang lebih banyak dikerjakan, akan lebih efektif karena we work as a team. Ini poin yang pertama, ini benefit yang pertama. Dan yang kedua, cepat aja. Pengkhotbah 4 ayat 10 sampai 12. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah ia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana dua orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama. Oh, oke. Bentar, gue gak kelihatan. Dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu dan sulit diputuskan. Oke teman-teman. Kalau tadi kalian masih makso, loh Kak itu masalah cinta, dua orang menjadi satu itu masalah cinta. Teman-teman kalau kalian baca ayat di sini, ini bukan cowok sama cewek. Justru kalau kalian baca di sini, ini ceritanya cowok sama cowok yang diceritain sama si pengkhotbah, sama penulisnya. Ini bukan masalah cinta. Kalau kalian tadi ngeliat, loh Kak itu loh Kak katanya kalau tidur bisa hangat gitu kan ya. Bisa panas gitu, nggak jadi dingin. Jadi teman-teman, setelah gua riset, kenapa kok tiba-tiba ada tulisan gini? Ternyata yang diceritain sama pengkhotbah ini adalah bicara tentang perjalanan kuno. Kalian tahu kalau mereka perjalanan, kalau mereka mau keluar kota, dulu itu nggak ada mobil, dulu itu nggak ada penghangat, dulu itu nggak ada teknologi yang maju, yang kamu bisa nyantai atau nggak ada. Dulu itu kalian harus jalan kaki, dan jalan kakinya itu di tempat yang berpasir, tempat yang bahaya. Kalau kamu sendirian, ada ancaman-ancaman yang dapat terjadi dalam kehidupanmu, ya kan? Dan kalau mereka mengalami mereka berjalan, mereka itu sebelum malam mereka itu harus sampai di yang namanya public shelter. Bisa bayangin? Bisa bayangin? Kalau lu mau pergi ke Tretes gitu ya, lu itu nggak bisa naik mobil tapi lu harus jalan kaki. Dan kalau misalnya sebelum malam tiba, oke, supaya kalian nggak tidur kedinginan di padang gurun. Padang gurun itu kalau kalian tahu suhunya, kalau pagi itu 40 derajat Celcius, kalau malam itu tahu berapa? -4. Jadi itu dingin banget. Dan kalian harus sampai di public shelter supaya kalian bisa istirahat di sana, supaya kalian bisa menghangatkan tubuh. Tetapi yang sering kali terjadi pada saat perjalanan kuno itu adalah banyak orang itu jatuh ke lubang. Ada begitu banyak lubang, ada begitu banyak jebakan hewan buas, ada begitu banyak, bisa ada badai pasir dalam perjalanan, bisa ada yang namanya erosi. Dan kalau misalnya kamu sendirian, bayangin kalau lu sendirian, lu jalan habis itu lu jatuh ke dalam sebuah lubang, yang lubang itu bukan 70 cm tapi 2 meter, bayangin, lu mau teriak tolong, tapi nggak ada orang yang pernah lewat sana. Yang terjadi adalah lu harus tidur di tempat itu sendirian, kedinginan, dan nggak ada orang yang bantuin lu. That's why ayat ini bilang, kalau seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Lu perlu orang yang selalu nemenin dalam perjalanan kehidupan lu. Dalam perjalanan kehidupan lu gak akan selalu ada di top, tapi juga bisa di bawah. Dan terus mungkin ada yang tanya, loh Kak, terus yang ini Kak, yang hangat-hangat. Hello, ada yang pernah camping di sini? Ada yang pernah camping? Gak ada yang pernah camping, serius kalian gak pernah camping? Kak VJ pernah camping? SMP,
SMP, aku pernah camping. Pernah camping dan tidur di tenda. Suhunya dingin guys. Meskipun kita cowok-cowok semua, tapi kita pelukan. Kenapa? Karena suhunya dingin. Ini cuma di gunung yang di Surabaya, suhunya berapa? Bayangin kalau misalnya di padang gurun, lu ada masalah, lu nggak bisa sampai di public shelter, lu harus tinggal bertenda, tinggal di pasir, padang gurun pasir, lu bikin tenda di sana, lu harus tidur di sana. Ya pasti dong mereka pelukan. Supaya apa? Ya supaya menghangatkan diri. Kan enggak mungkin kan, kalau misalnya kayak aku camping gitu ya, terus habis itu ada temenku yang meluk aku, terus habis itu aku ngomong sama dia, jadi kamu serius sayang sama aku? Ya nggak mungkin dong, come on. Tujuannya di sini adalah apa? Karena Tuhan pengen ngomong, ini poin, bisa ditampilin? Karena friendship itu membuat kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan. That's why we need friends, kita perlu teman. Kita perlu teman yang benar-benar jujur, yang perlu ngomong sama kita apa adanya. Dan gue harus bilang ini, next lagi, friendship itu penting. Next lagi, friendship itu perlu dibangun setiap saat. Friendship itu bukan sekali teman-teman kalian bangun, tapi friendship itu harus setiap saat. Kenapa? Karena friendship itu bukan call center. Kalian tahu call center nggak? Kalau kalian lagi ada masalah baru telepon. Itu bukan friends. Itu manipulatif namanya. Kau manipulasi orang. Kau cuma datang pada saat butuhnya, tapi pada saat dia di lowest point, pada saat dia ngapa-ngapain, lu gak pernah punya pengenalan sama dia. Dan itu bukan friendship. Friendship itu gak bisa cuma sesekali kamu nyapa dia, halo, kamu sehat? No. Friendship itu perlu dibangun terus menerus. Lu receh, it's okay. Lu perlu relationship seperti itu. Gua bangun relationship sama Rivaldo contohnya. Ngomongin apa aja, dari yang jelas sampai gak jelas. Gue bangun relasi sama cucu, ngomongin makanan dari yang gak enak sampai enak. Jangan berpikir bahwa, oh kalau gitu kalau gue harus punya real friendship, gue cuma ngomong tentang firman Tuhan ya, gue cuma datang konteks setiap minggu sekali, and that's enough. No. Di dalam setiap hari lu bangun relationship sama mereka, dalam setiap minggu lu bangun waktu untuk ngobrol sama mereka. Karena mereka bukanlah call center yang ketika lu lagi butuh, ketika lu lagi galau, ketika lu lagi ada masalah, lu baru telepon. Hello kak, maaf mengganggu, aku lagi ada masalah, aku lagi galau kok, aku lagi ada masalah. Is that real friends? Dan ketika dia lagi jatuh, lu kemana? No. Yang Tuhan inginkan bahwa friendship itu harus dibangun setiap saat. Bisa next lagi? Karena friendship itu bukan call center, tetapi sebuah relasi yang dibangun setiap saat, baik duka maupun suka. Kalau lu pengen punya temen yang sejati, kalau lu pengen punya temen yang benar-benar sayang sama lu harusnya bangun relasi secara terus menerus. Lu bukan bangun relasi sekali and then you go, no. Bukan friends yang manipulatif ketika lu ada butuhnya. Oh, gue lagi perlu ada, gue belum bisa ngerjain PR. Oh, gue telepon Tania nih karena Tania pinter. Was. Hello Tan, bantu gue ya kerjain PR ya. It's not friendship. Itu bukan friendship, itu bukan pertemanan, itu bukan kebersamaan. Tetapi kebersamaan adalah lu berjalan bersama dengan dia. Maupun suka maupun duka, lu always sama dia. Kenapa? Karena lu tahu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan lo. So, gue mau close ini sama ayat ini. Gue mau close sama gospel dengan Injil. Tahukah kalian teman-teman, bahwa kita gak bisa misahin antara Injil tentang Yesus yang udah mati sebagai salib dengan persahabatan kita. No. Kita tetap harus ngubungin itu semua. Karena kenapa?
Karena Yesus mati di kayu salib itu bukan supaya kamu habis itu diselamatkan, habis itu sendirian. No. Tetapi Tuhan pengen supaya setiap dari kalian, ketika kalian sudah diselamatkan, kalian itu berjalan sebagai body of Christ. Kalau kalian jatuh, ada yang support. Kalau kalian lagi suka, kita suka-suka bareng. Kalau lagi jatuh, ya kita bangkitkan bareng-bareng. Gue selalu appreciate my friends, my brother, my mentor, Kak Bet. Gue selalu sayang sama dia. Gue sampai nangis. In my lowest point. Ada orang yang benar-benar mau bantu gue untuk bisa bangkit bareng-bareng. Dan I believe itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu aku berdoa, Tuhan aku lagi di masa yang sulit. Tiba-tiba Kak Bet bisa ngomong banyak. Kak Bet bisa sharing banyak hal. Kak Bet bisa menguatkan gue. Kak Bet bisa support gue secara pribadi. Dan gue juga benar-benar ngomong, Tuhan thank you ya. Waktu Engkau menyelamatkan aku, waktu gue harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Gue gak hidup sendirian ya. Tapi gue ada orang-orang yang support gue. Waktu gue lagi kere, gue gak punya duit. Ada orang yang support gue. Ada Ko Yosep, ada C Intan, ada Bumi mungkin. Dia ngajakin gue makan. Padahal gue juga lagi bingung. Kalau diajak makan tuh kan lagi mikir gitu kan ya. Gue gak punya duit nih. Kalau diajak makan dia kan gue jadi stres gitu kan ya. Gue diajak makan mie UP gitu kan ya. Terus waduh harganya mahal. Tapi dia maksa ngajak gue. Ya gue terpaksa untuk ngikutin. Ya udah makan. Makan sambil gak tenang. Siapa yang bakal bayarin kalau kayak gini ya kan. Gue gak punya duit. Tapi mereka real friends. Mereka tahu waktu gue kesusahan mereka selalu ada, mereka selalu support gue, mereka selalu bantu gue. Dan waktu kita happy ya kita happy-happy bareng. Waktu salah satu ada yang terjatuh ya kita saling support satu sama lain. Dan itulah keindahan dari tubuh Kristus. Itulah keindahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya kita. Don't feel lonely guys. Stop untuk feel lonely. Stop untuk feel bahwa engkau sendirian. Waktu engkau pelayanan engkau ngerasa burn out. Come to your friends. Orang-orang yang lu selalu bangun. Lu bisa sharing apa aja sama mereka. Lu bisa ngomong apa aja sama mereka. Dan gue percaya bahwa mereka dipakai Tuhan untuk bangun lu. Once again, friendship itu bukan call center. Tetapi sebuah relasi yang dibangun setiap saat. Baik suka maupun duka. Dan gue percaya Tuhan jawab setiap pergumulan lo lewat friends yang ada di sekitar lo. Don't feel lonely. Oke? Gue gak tahu seberapa banyak kalian yang feel lonely, yang feel insecure hari-hari ini. Kalau kalian feel insecure, come to your friends, ceritakan masalah lo, buka aja. Dan biarkan mereka juga bisa menolong lo. Tapi ingat, jangan datang pas butuh aja, ya. Pas lagi happy-happy, pas lagi ngereceh, pas lagi mau ngereceh, lu kasih jokes-jokes yang gak lucu, yang lucu, you can share. Because itulah relasi, friendship. Perlu dibangun setiap saat. Itu bukan sekali, tapi itu terus menerus. Hopefully you are blessed guys. Alright. Siapa yang terberkati? Come on, ya. Semoga kalian terberkati. Bangun friendship dalam kehidupan kalian. Jangan jadi lonely, jangan hanya cuma sekedar datang ke teman lo saat kalian butuh, tapi datang, bangun relasi, benar-benar making friends dengan siapa saja, dengan orang yang bencana pun, ya. Seperti yang tadi dikatakan, mereka bisa kasih masukan yang luar biasa sama kalian semua. So, mari kita berdoa bersama-sama. Gue udah selesai dan gue ingin berdoa sama-sama mendoakan kalian semua. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan ini kami gak sendirian tapi kami bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, we will never walk alone because Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini kami seringkali gak sadar bahwa dalam kehidupan ini Engkau telah memberikan penolong dalam kehidupan kami, yaitu teman-teman, dan mungkin kami seringkali nggak benar-benar menyadarinya, nggak pernah benar-benar mensyukurinya. Kami cuma ngelihat, wah pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan itu harus suatu yang megah, harus suatu yang keren, mujizat. Tapi hari ini Tuhan kami ingin datang bertobat, kami ingin minta ampun, dan kami ingin kembali percaya bahwa pertolongan Tuhan itu juga datang dari teman-teman kami.
Kami percaya bahwa Engkau telah menempatkan orang-orang yang tepat dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau menginginkan kami untuk menjadi generasi-generasi yang mencintai Engkau dan memberikan dampak. Jadi Engkau pasti gak akan pernah kasih orang-orang yang buruk. Engkau gak pernah kasih orang-orang yang negatif Tuhan. Tapi Engkau memberikan kami orang-orang yang memberikan kami masukan. Orang-orang yang membantu kami untuk bertumbuh Tuhan. Karena kami tahu we will never walk alone. Dan ada Yesus dalam setiap hubungan kami Tuhan. Pimpin kami, bantu kami, supaya kami dapat menjalani keseharian kami ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Amen. God bless you guys. God bless you. Wih, gila firmannya Kopi hari ini. Mantap. Oh iya, kalian yang sedang nonton ibadah ini, jangan lupa ajak kakak konten kalian untuk kontak bareng. Bisa lewat Zoom, bisa lewat Line, atau WhatsApp. Iya, kalau misalnya kalian mau tahu info terbaru tentang Impactors, jangan lupa kalian follow Instagram Impactors di @impactorsmbc. Ayo, udah follow belum? Udah follow, pasti belum follow semua. Ayo follow cepat. Ya, sudah sampai di akhir ibadah hari ini. Gimana? Semoga kalian semua bisa terberkati sama firman Kopi hari ini. And happy Sunday semua. See you minggu depan. Bye-bye. I can't do this on my own. I need you beside me. Something fast and I lost control. I need you here. I'm falling again. This is all I can take. I'm just so sick of falling and losing my head. Come find me. So fall to my knees and pray. Searching for a word, searching for a love, and fall to my knees and pray.